Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan, NIM 180301007 dari Minat Hama Penyakit Tanaman 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk video tentang uji efektivitas bioinsektisida bakteri entomopatogen, virus entomopatogen, jamur entomopatogen, dan nematoda entomopatogen. Baiklah, untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya berikut ini. Sekarang masuk ke uji efektivitas bakteri entomopatogen. Yang pertama-tama kita kumpulkan Spodoptera litura atau ulat geraya yang sehat dari lapangan. Kemudian sediakan toples yang dialasi tisu. Tujuan pengalasan tisu pada toples adalah untuk menyerap air yang dihasilkan dari kotoran ulat ketika ulat tersebut mengeluarkan kotoran. Kemudian dimasukkan Spodoptera litura yang sehat ke dalam toples tersebut satu persatu sebanyak 10 buah. Kemudian disiapkan bioinsektisida bakteri entomopatogen dengan merek dagang BT Plus yang dibeli di toko pertanian terdekat. Setelah itu dilarutkan bioinsektisida tadi pada air secukupnya dengan konsentrasi air sesuai dengan anjuran pada kemasan. Kemudian semprotkan bioinsektisida bakteri entomopatogen yang telah dilarutkan di air tadi pada daun sawi sebagai makanan ulat geraya atau Spodoptera litura yang menjadi objek pengamatan secara secukupnya. Kemudian setelah disemprotkan, masukkan daun sawi yang menjadi makanan tadi ke dalam toples agar dimakan oleh ulat geraya atau Spodoptera litura yang menjadi objek pengamatan. Setelah itu kemudian toples yang berisi ulat geraya dan daun sawi yang telah disemprotkan bioinsektisida bakteri entomopatogen kemudian ditutup dengan kain kasa. Selanjutnya dilakukan pengamatan beberapa hari hingga muncul gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ulat geraya yang disebabkan oleh bakteri entomopatogen. Pada pengamatan hari pertama setelah aplikasi, belum terlihat gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ulat geraya akibat terserang bakteri entomopatogen. Pada pengamatan hari kedua setelah aplikasi, mulai timbul gejala yang ditimbulkan yaitu Spodoptera litura atau ulat geraya sudah memiliki nafsu makan yang berkurang. Pada hari ketiga setelah pengamatan, mulai timbul gejala yang ditimbulkan oleh ulat geraya yaitu muntah atau keluar cairan dari mulut, diare atau feses tidak padat, dan aktivitas gerakan menurun. Gejala yang ditimbulkan setelah pengamatan hari keempat yaitu paralisis, yaitu lumpuhnya otot-otot pada ulat geraya. Kemudian pecahnya perut ulat geraya dan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti nanah. Kemudian ulat geraya mati. Baiklah, sekarang kita masuk uji efektivitas jamur entomopatogen pada ulat geraya. Langkah pertama, disiapkan ulat geraya yang terserang jamur entomopatogen dari lapangan. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan air hangat secukupnya. Setelah itu, hasil dari halusan tadi dimasukkan ke dalam botol sprayer untuk kemudian disemprotkan kepada ulat geraya yang sehat. Kemudian kita siapkan ulat geraya yang sehat dari lapangan
sebanyak 10 buah. Kemudian kita siapkan toples yang telah dialasi tisu bawahnya. Setelah itu dimasukkan ulat gerayak yang sehat yang kita dapat dari lapangan tadi ke dalam toples yang telah dialasi tisu bawahnya secara satu persatu sebanyak 10 buah. Tujuan pengalasan tisu adalah untuk menjaga kelembapan dari toples tersebut. Setelah semua ulat gerayak sehat dimasukkan ke dalam toples, kemudian dimasukkan potongan daun sawi hijau yang segar sebagai makanan dari ulat gerayak yang sehat selama pengamatan hingga beberapa hari. Kemudian setelah daun sawi dimasukkan, disemprotkan daun sawi secara merata dengan insektisida jamur entomopatogen dari lapangan yang telah dihaluskan sebelumnya dengan menggunakan air hangat secukupnya. Penyemprotan dilakukan pada daun dan ulat secara merata dan tidak berlebihan. Setelah penyemprotan, toples ditutup dengan kain kasa. Tujuannya agar ulat gerayak tidak keluar selama pengamatan. Kemudian diamati hingga beberapa hari hingga ulat gerayak menimbulkan gejala-gejala terinfeksi jamur entomopatogen. Pengamatan hari ke-1. Pada pengamatan hari ke-1 setelah aplikasi belum ditemukan tanda-tanda ulat terinfeksi jamur entomopatogen. Pengamatan hari kedua. Pada pengamatan hari kedua setelah aplikasi, juga belum terjadi tanda-tanda gejala ulat gerayak sehat terinfeksi jamur entomopatogen. Pengamatan hari ketiga. Pada pengamatan hari ketiga setelah aplikasi, mulai ditimbulkan gejala-gejala akibat serangan infeksi jamur entomopatogen, yaitu ulat gerayak mulai lemas bergerak dan nafsu makannya mulai berkurang. Pengamatan hari keempat. Pada pengamatan hari keempat setelah aplikasi, ulat gerayak yang sehat mulai menimbulkan gejala-gejala terinfeksi jamur entomopatogen secara spesifik, di mana ulat gerayak mulai mati dan tubuhnya mulai ditumbuhi oleh miselia jamur entomopatogen. Proses mumifikasi. Proses mumifikasi terjadi pada ulat gerayak setelah 7 hingga 10 hari pengaplikasian jamur entomopatogen. Ciri-ciri proses mumifikasi yaitu tubuh ulat gerayak mulai mengeras dan membatu, serta integumen dari ulat gerayak ditumbuhi oleh miselia jamur berwarna putih hingga kehijauan. Baiklah, sekarang masuk ke uji efektivitas bioinsektisida virus entomopatogen. Yang pertama, kita siapkan ulat gerayak dari lapangan yang terinfeksi virus entomopatogen dengan ciri-ciri mengeluarkan bau spesifik atau bau khusus dan tubuhnya berwarna hitam. Selanjutnya, ulat gerayak yang terinfeksi virus entomopatogen dari lapangan tadi dihaluskan dengan menggunakan air hangat secukupnya dan dihaluskan hingga halus. Setelah halus, kemudian dimasukkan larutan ulat yang terinfeksi virus entomopatogen ke dalam hand sprayer. Nah, setelah larutan virus entomopatogen tadi jadi, kemudian kita kumpulkan ulat gerayak yang sehat dari lapangan sebanyak 10 buah. Kemudian selanjutnya disiapkan toples pengamatan untuk wadah ulat gerayak yang sehat yang telah dialasi tisu bawahnya. Kemudian selanjutnya dimasukkan ulat gerayak yang sehat satu persatu ke dalam toples yang telah disiapkan dengan dilapisi tisu di bawahnya. Tujuan dilapisi tisu bawahnya adalah agar senantiasa wadah tempat penyimpanan ulat gerayak selalu kering dan terjaga kelembabannya. Setelah itu kemudian
Dimasukkan potongan daun sawi secukupnya sebagai makanan ulat geraya yang sehat pada masa-masa pengamatan. Setelah itu, disemprotkan larutan virus entomopatogen yang telah dibuat di awal tadi secara merata ke seluruh permukaan daun yang telah diberikan ke ulat geraya yang sehat pada wadah toples yang telah disediakan. Kemudian lakukan pengamatan hingga beberapa hari hingga timbul gejala-gejala pada ulat geraya yang sehat akibat terinfeksi virus entomopatogen yang disemprotkan pada ulat geraya yang sehat tadi. Pada pengamatan hari pertama belum menimbulkan gejala-gejala serangan virus entomopatogen karena ulat geraya yang sehat masih memakan daun sebagai makanannya. Pada pengamatan hari kedua mulai menimbulkan gejala akibat terinfeksi virus entomopatogen, yaitu selera makan ulat mulai berkurang dan ada beberapa ulat yang mulai menghitam. Pada pengamatan hari ketiga mulai menimbulkan gejala serangan terinfeksi virus entomopatogen di mana ulat mulai mati dan integumen serangga atau ulat mulai menghitam. Pada pengamatan hari keempat, mulai timbul gejala-gejala akibat terinfeksi virus entomopatogen secara keseluruhan pada ulat geraya, di mana ulat mulai mati, integumen ulat mulai menghitam, dan ulat mengeluarkan bau spesifik akibat terinfeksi virus entomopatogen. Baiklah, sekarang kita masuk ke uji efektivitas nematoda entomopatogen. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu ulat yang terinfeksi nematoda yang dapat kita inokulasikan sendiri. Kemudian ulat tersebut kita haluskan dengan menggunakan air hangat secukupnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol sprayer untuk kemudian disemprotkan ke ulat yang sehat. Kemudian ulat yang sehat kita masukkan ke dalam wadah pengamatan sebanyak 10 buah. Kemudian kita semprotkan dengan menggunakan insektisida nematoda entomopatogen. Kemudian setelah itu diamati hingga beberapa hari. Pengamatan hari ke-1. Pada pengamatan hari ke-1 belum terlihat gejala-gejala yang ditimbulkan pada ulat sehat akibat terinfeksi nematoda entomopatogen. Pengamatan hari kedua. Pada pengamatan hari kedua mulai terlihat gejala yang ditimbulkan pada ulat sehat akibat terinfeksi nematoda entomopatogen, di mana gejala yang timbul yaitu mulai gelapnya atau menghitamnya bagian belakang dari ulat sehat yang terinfeksi nematoda. Pengamatan hari ketiga. Pada pengamatan hari ketiga sudah mulai terlihat jelas gejala yang ditimbulkan ulat sehat akibat terinfeksi nematoda entomopatogen, di mana tubuh dari ulat yang sehat tersebut mulai menghitam keseluruhan dan bagian yang hitam itu dipenuhi oleh nematoda entomopatogen.